Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat abdin qallat hilatu wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali hadir di dalam majlis zikir, di dalam majlis ilmu, menyebut-nyebut nama Allah, berdoa kepada Allah dan mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bacaan-bacaan yang kita baca, doa-doa yang kita panjatkan makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena di sini banyak anak-anak kecil, banyak pelajar-pelajar SD, SMP, bahkan masih banyak yang belum sekolah, masih banyak yang balita 5 tahun, Masya Allah. Tetapi anak kecil itu bukan berarti lalu tidak memiliki peran. Kalau kita lihat dalam sejarah, banyak anak kecil, mungkin lebih kecil dari kalian, itu sudah bisa membuat sesuatu yang sangat hebat di dunia ini. Seperti yang pernah terjadi di Yaman, di Hadramaut, ada satu anak kecil, karena dia mempraktekkan akhlaknya Rasulullah SAW, karena anak ini jujur, puluhan orang masuk Islam. Puluhan orang kafir, orang barat, turis masuk Islam. Kenapa? Melihat salah satu akhlaknya anak kecil. Kecil masih, belum sekolah, mungkin SD, umur 6-7 tahun. Kenapa? Turis ini waktu jalan di pasar di sana di Yaman, dompetnya jatuh, salah satu dari mereka. Lalu ada anak kecil melihat, ini anak kecil loncat mengambil dompetnya dan dikejar turis itu. Kemudian diberikan, Pak, ini dompet sampean. Lihat, satu anak kecil berakhlak mulia, jujur, as-siddiq. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dompetnya isi uang banyak, isi dompetnya uang banyak. Ini anak tidak mikir apa, lihat orang dompetnya jatuh, dia merasa kasihan dan dia langsung tidak banyak berpikir, dia loncat. Kenapa? Memang anaknya jujur, orangnya jujur. Lain kalau jatuh di Indonesia ini, mungkin masalah sudah nggak tahu. Jangankan kita mau nolong, ya, nggak dicuri sudah untung mungkin. Kalau kita jatuh di negeri kita ini atau di mana, wallahu a'lam. Tapi karena turis itu jatuh di tempat yang memang di situ ilmu hidup, banyak orang berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Anak kecil menemukan, dikembalikan. Apa yang terjadi? Turis itu kagum, kaget. Kamu ini belajar di mana? Siapa gurumu? Siapa yang ngajarkan kepada engkau? Dikatakan, saya belajar di sekolah sana. Didatangi tempat anak itu bersekolah, ditanyakan kepada gurunya bagaimana mendidik anak ini. Dijelaskan bahwa ini anak orang Islam, dididik dengan didikan Islam. Ini Islam, agamanya. Rasulullah mengajarkan akhlak, mengajarkan sopan santun, jujur, begini dan begini. Akhirnya subhanallah, turis tersebut tertarik. Puluhan turis itu masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara akhlaknya anak kecil tadi yang berbuat jujur. Kalian kisah seperti itu, bahkan mungkin lebih hebat dari seperti itu. Mungkin kisah yang juga kalian dengar Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana ketika akan belajar, mau talabul ilm, nuntut ilmu, dikasih uang sama ibunya, ditaruh di dalam bajunya, dijahit. Uang emas, dinar tuh uang emas yang mahal, disimpan karena mau belajar, mau mondok bertahun-tahun zaman dulu. Wasiat ibunya satu, nak, kamu jangan bohong,
Di tengah jalan rombongannya Syekh Abdul Qadir Jilani dirampok. Ada perampok. Diperiksa satu-satu sama perampok. Ketika sampai gilirannya Syekh Abdul Qadir yang masih kecil, ditanya, kamu punya apa? Ana bawa uang banyak di sini, uang emas. Ya kalau uang kita sekarang, wah ana bawa uang jutaan ini. Bingung ini perampok, masa inti anak kecil bawa uang jutaan? Banyak ini. Di mana? Dijahit di dalam baju. Sama umi, sama ibu saya dijahit. Akhirnya perampok itu ngomong sama yang lain, ngomong sama ketuanya. Akhirnya apa? Singkat cerita, bingung dilihat ternyata betul itu ada. Singkat cerita lagi, perampok itu tanya, kenapa kamu ini jujur? Kamu ini mau dirampok, mau diambil? Iya, saya tidak berani melanggar wasiat ibu saya nyuruh saya jujur. Subhanallah, ucapan ini mungkin ucapan biasa, tapi keluar dari seseorang yang jujur dan memang mempraktikkan akhlak jujur, masuk ke dalam hatinya perampok tadi. Orang yang rusak, orang yang sudah berbuat dosa bertahun-tahun, hatinya lunak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayah turun ke dalam hatinya. Ketuanya perampok dapat hidayah, taubat karena ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia mengatakan, ini anak kecil tidak berani bohong sama ibunya. Saya hidup bertahun-tahun bohong kepada Allah. Saya hidup bertahun-tahun berbuat zalim, akhirnya dapat hidayah, dikembalikan semua. Itu kekawanan perampok berapa orang semuanya dapat hidayah, taubat kepada Allah. Gara-gara siapa? Anak kecil lagi. Gara-gara Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena itu sekali lagi kalian bisa berbuat besar. Itu di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Ini ceritanya panjang. Singkat cerita, ini juga soal anak kecil. Ada satu anak kecil yang anak ini di zaman itu, anak kecil ini disuruh oleh orang tuanya untuk belajar ilmu sihir. Di zaman tersebut, di zaman anak kecil ini, ilmu sihir itu sudah wajib dipelajari. Anak ini disuruh orang tuanya untuk belajar kepada satu tukang sihir. Kamu belajar sihir kepada, itu ada tukang sihir hebat di sana. Berangkat anak ini setiap hari dari rumahnya keluar belajar sihir. Di suatu hari anak ini ketemu sama satu orang soleh, sama satu orang alim di tengah jalan. Kemudian dinasihati sama orang alim itu dan diajak untuk belajar di rumahnya. Akhirnya apa? Subhanallah, anak ini sebelum berangkat ke rumahnya tukang sihir, setiap hari mampir ke rumahnya orang alim ini, belajar kepada orang alim yang soleh, yang wali ini. Akhirnya tukang sihirnya marah. Kenapa kamu tiap hari datang telat? Jamnya kamu mesti terlambat. Dia bingung. Anak ini diwasiatkan, ya, tidak berani jawab dia. Akhirnya pulang ke rumahnya juga terlambat. Besok harinya dia datang ke rumahnya si alim tadi. Dia ngomong, saya ini dimarahi kemarin sama gurunya saya tukang sihir yang sana karena saya terlambat datang. Terus pulang ke rumah dimarahi oleh orang tua. Kamu begini, katanya si orang alim tadi, kamu kalau dimarahi lagi karena datang terlambat, bilang saya masih disuruh-suruh oleh orang tua di rumah, saya masih ada pekerjaan di rumah, sehingga kamu tidak dimarahi. Kalau kamu nanti pulang ke rumah dimarahi oleh orang tuamu, katakan saya masih diberi pelajaran tambahan sama tukang sihir supaya engkau tidak dimarahi. Akhirnya dia rutin setiap hari sebelum ke rumahnya tukang sihir, sebelum belajar sihir, dia belajar ilmu agama, dia belajar ilmu syariat yang memang dari orang yang alim, dari orang yang soleh. Singkat cerita, tidak lama setelah belajar, anak ini mendapat keistimewaan, yang mendapatkan karomah, dapat sebuah karomah, pemberian yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Anak ini bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang sakit, ya, karena sudah dia pandai ilmu agamanya, bisa mengobati dengan Al-Quran dan sebagainya. Singkat cerita, gurunya yang alim, gurunya yang soleh ini mengatakan, kamu jangan ngomong sama orang kalau kamu belajar sama saya, jangan kasih tahu. Sebab di zaman itu orang-orang alim banyak yang dibunuh, orang-orang alim banyak yang difitnah. Orang alim tadi mengatakan, kamu jangan ngomong, sembunyikan saja. Akhirnya suatu hari anak ini, ya, bisa menyembuhkan. Ada satu menteri, suatu pejabat tinggi negara buta, disembuhkan oleh anak ini. Ditanya sama menteri tahu, kamu ini dapat mana ilmu? Ilmu sihirnya kamu ini hebat. Dia bilang, bukan, ini bukan sihir.
Jadi, ini bukan ilmu sihir. Ilmu sihir saya tidak pakai. Apa ilmu apa ini? Ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya agama yang benar. Kamu harus ikut saya beriman dan menyembah kepada Allah. Tinggalkan sihir, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini ilmunya Allah. Akhirnya si menteri tadi melapor kepada rajanya. Raja, ada anak hebat. Ini saya buta, keluarga saya buta, disembuhkan oleh anak ini. Dipanggil sama raja. Panggil anak itu. Lihat, ini ceritanya anak kecil ya. Mungkin kalian bisa berbuat seperti ini juga. Dipanggil oleh raja. Nak, kamu ini hebat, bisa menyembuhkan. Sampai ada kejadian lagi, ada satu rombongan mau jalan, di tengah jalan ada binatang buas, ada binatang besar seperti dinosaurus, macam seperti dinosaurus. Itu orang semua takut, kebingungan dengan binatang ini. Anak ini datang, cuman apa? Ngambil batu kecil, itu dikatakan, dibacakan wirid, dibacakan, itu dilempari itu binatang yang besar yang sangat menakutkan, dilempari, disuruh pulang, pergi itu binatang. Orang juga bingung, wah hebat ini anak ini, sudah bisa menyembuhkan orang, berani kepada binatang yang buas dan sebagainya. Sudah banyak kejadian-kejadian yang hebat. Ditanya sama raja, akhirnya anak ini keceplosan. Saya bukan sihir, ini adalah ilmu agama. Kamu belajar sama siapa? Belajar sama fulan, si alim di sana. Itu ada ulama, ada orang soleh. Dipanggil sama raja. Engkau siapa ini? Apa agamamu? Apa keyakinanmu? Akhirnya si orang alim ini dibunuh oleh si raja. Ya. Tapi si anak ini sudah lebih hebat dari gurunya. Sudah lebih pintar daripada si alim tadi. Sekarang anak ini sama raja disuruh untuk murtad. Tinggalkan kamu itu ilmumu. Kau kembali menyembah kepada patung, menyembah kepada berhala. Kamu harus pakai ilmu sihir. Kata si anak tadi, tidak raja, saya sudah tahu kebenaran. Saya sudah tidak akan meninggalkan keyakinan saya untuk menyembah kepada Allah dan pegang kepada agama yang benar ini. Kata raja, kalau kamu tidak mau, maka kamu akan saya bunuh juga seperti gurumu. Apa yang terjadi? Raja mengatakan, pasukan, bawa anak ini ke tengah laut. Suruh dia murtad, suruh dia keluar. Kalau tidak mau, tenggelamkan di tengah laut. Dibawa oleh tentaranya raja, puluhan tentara yang kuat-kuat, bawa naik kapal ke tengah laut. Disuruh murtad, disuruh keluar daripada agamanya, jangan menyembah Allah. Anak ini tetap tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, karena anak ini sudah mendapatkan keistimewaan, dapat karamah. Anak ini mau dilemparkan, ternyata anak ini yang melemparkan tentaranya itu. Diberi kekuatan oleh Allah ya. Semua tentaranya mati, anak ini kembali selamat seorang diri. Tentaranya raja itu yang puluhan mati semuanya. Kembali ke laut, anak ini datangi raja. Raja, tentaramu sudah mati semua, tenggelam di tengah laut. Bagaimana ceritanya? Allah tolong saya, Allah bantu saya, karena saya hambanya Allah, saya tahu. Kata raja, kamu masih tidak mau murtad? Ya, ini kalau orang sudah hatinya sudah tertutup ya, nggak mau dapat hidayah, melihat kejadian-kejadian seperti ini, mereka tetap ya nggak dapat hidayah. Kata raja, kalau kamu belum mau murtad, kamu akan saya bunuh. Diperintahkan lagi puluhan tentara, bawa ke atas gunung, suruh lempar dari atas gunung. Dibawa, diikat, diseret oleh tentara-tentara yang besar. Anak kecil yang nyeret puluhan tentara ke atas gunung, mau dilemparkan dari atas gunung. Apa yang terjadi? Anak ini berdoa kepada Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah bantu saya. Apa yang terjadi? Tentaranya semua yang dilemparkan dari atas gunung, anak ini turun selamat ke bawah. Datang kepada raja lagi. Raja, tentaranya inti sudah mati semua. Anak yang lemparkan tentaranya inti dari atas gunung. Bagaimana itu semua? Allah tolong saya, Allah bantu saya. Raja ini bingung. Tetap aku akan bunuh engkau. Raja, engkau tidak akan bisa membunuh aku. Kau suruh tentaramu semuanya 100, 1000, semuanya akan mati tentaramu. Kau tidak akan bisa bunuh aku. Kata anak ini, kecuali dengan satu cara. Satu cara engkau bisa bunuh aku. Bagaimana itu? Katanya raja. Tetap mau bunuh ini raja. Kalau kau ingin bunuh aku, kumpulkan semua rakyat. Semua orang kumpulkan di lapangan ini. Suruh kumpul semuanya. Lalu salib aku di atas pohon korma. Ya. Ikat, disalib. Panah aku di sana, dan aku akan berikan engkau bacaan. Akan aku berikan kau caranya untuk memanah aku di hadapan semua orang, baru kau bisa membunuh aku. Baik, kata raja. Dikumpulkan semua rakyatnya.
Semua manusia kumpul untuk menyaksikan. Semua orang sudah tahu kehebatan anak ini. Kumpul orang di lapangan yang sangat luas, semua rakyatnya kumpul, anak ini disalib di atas pohon, kemudian akan dipanah, ya, akan dibunuh. Lalu anak ini mengatakan, kalau engkau ingin membunuh aku, maka ucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Panah aku dengan ucapan tersebut, baru engkau bisa bunuh aku. Kalau dengan tidak cara ini, dengan tidak bacaan ini, kalian tidak bisa membunuh aku. Akhirnya raja pun memerintahkan untuk dibunuh anak tadi dengan mengucapkan Bismillah, dengan nama Allah Rabbul Ghulam, Tuhannya anak ini, Tuhannya anak kecil yang akan dibunuh ini. Dipanah, maka menancap panah itu ke dadanya dan mati anak itu. Tapi apa yang terjadi? Semua rakyatnya raja yang ribuan itu semuanya menyembah kepada Allah, dapat hidayah karena melihat kejadian ini. Ini anak kecil, dia mengorbankan dirinya, tetapi apa? Dia ingin semua manusia dapat hidayah. Semua manusia menyembah kepada Allah dan meninggalkan daripada keyakinan. Setelah melihat anak ini mati, semuanya dapat hidayah. Akhirnya apa? Rajanya tidak mampu. Sampai itu orang, ya, yang tidak beriman sama rajanya dibuatkan jurang besar yang diisi dengan kayu bakar, diisi api. Yang tidak mau keluar dari agama dilemparkan kepada api. Akhirnya apa? Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. An-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ada banyak ratusan ribuan umat Islam yang dilemparkan ke dalam api, dibakar oleh raja ini, ya. Mereka dalam melihat, menyaksikan umat Islam dikorbankan. Kenapa? Karena mereka memegang kepada keyakinan yang benar. Intinya yang mau saya sampaikan, orang ribuan dapat hidayah gara-gara anak kecil tadi. Gara-gara anak kecil yang hidup jujur, yang hidup mempraktikkan akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan kisah ini bisa membawa teladan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang jujur hidup di dunia, meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.